Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korem 163 Wirasatya menyiagakan 3 kompi personel untuk mengantisipasi bencana dan dampak cuaca buruk yang terjadi di Bali. Lima narapidana narkotika asal Australia, Bali 9, dipulangkan ke negaranya. Masyarakat di Gianyar mulai melirik usaha ternak ayam kampung karena menguntungkan. Korem 163 Wirasatya menyiagakan 3 kompi personil untuk mengantisipasi bencana dan dampak cuaca buruk yang terjadi di Bali beberapa hari terakhir. Selain membantu korban bencana, upaya pencegahan juga dilakukan bersama instansi terkait. 3 kompi yang siaga membantu masyarakat yakni 1 peleton dari Detasemen Kavaleri, 1 peleton dari Batalion Rider, dan 1 peleton dari Batalion Infanteri 147. Selalu mengantisipasi perkembangan cuaca yang ada di daerah Bali, di mana musim hujan yang sangat ekstrim ini kami selalu menyiagakan pasukan kami, di mana kami sudah berkoordinasi sesuai dengan arahan Bapak Panglima, yaitu menyiapkan 3 kompi dalam rangka mengantisipasi pasukan yang mengantisipasi situasi yang ada di wilayah Bali. Di antaranya 1 kompi dari Batalion Raider, kemudian 1 kompi dari Batalion Detasemen Kavaleri, kemudian 1 peleton dari Juruk 741. Cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir menyebabkan curah hujan yang tinggi serta angin kencang hingga menyebabkan musibah banjir, pohon tumbang hingga tanah longsor. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali saat ini dilanda cuaca buruk. Padahal menjelang akhir tahun, Bali banyak kedatangan wisatawan. Dinas Pariwisata Bali meminta wisatawan yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru untuk memperhatikan kondisi cuaca. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cokorda Bagus Pemayun mengatakan, pihaknya akan menyiapkan langkah mitigasi bekerjasama dengan BMKG. Namun dia meminta wisatawan agar menjauhi bibir pantai saat berada di objek wisata karena gelombang tinggi. Tentu senantiasa membaca bagaimana dari BMKG dulu. BMKG ada musim kayak ini hujan, di mana titik hujan, ya tentu menyiapkan payung dan sebagainya. Ya kan sederhananya itu. Dan yang kedua senantiasa juga mendengar bagaimana di titik-titik mana yang kira-kira kegiatan usaha kegiatan pariwisatanya, misalnya kalau di pantai tinggi gelombangnya berkoordinasi dengan pengelola pantai itu sendiri. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kami berharap juga teman-teman stakeholder pariwisata memastikan kembali fasilitas sarana prasarananya aman, bersih dan nyaman, sehingga wisatawan yang datang betul-betul merasa aman untuk datang, sehingga kunjungan wisatawan meningkat. Teman-teman stakeholder yang merasakan itu. Saat ini cuaca buruk melanda beberapa wilayah di Indonesia termasuk Bali. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika mengeluarkan peringatan dan kemungkinan cuaca ekstrim yang memicu banjir, longsor, angin kencang hingga gelombang tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Balai Pengelola Transportasi Darat akan memberlakukan pembatasan operasional bagi kendaraan angkut barang yang akan keluar masuk Bali selama libur Natal dan Tahun Baru.
Pembatasan itu dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas selama liburan. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas Polri, dan Kementerian PUPR. Pembatasan operasional angkutan barang akan dimulai pada Jumat 20 Desember hingga Rabu 1 Januari 2024 mendatang. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan Bali yang kerap dilalui kendaraan angkutan barang, serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk ruas jalan Denpasar Gilimanuk diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang. Mulai diberlakukan dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari mulai pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA. Untuk komoditi jenis barang yang dilakukan pembatasan yaitu untuk jenis barang hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. Sedangkan yang tidak terkena pembatasan operasional yaitu untuk jenis barang bahan bakar, hantaran uang, hewan ternak, keperluan bencana alam dan bahan pokok. Selain itu, area UPPKB Cekik Gilimanuk saat pembatasan kendaraan diberlakukan akan digunakan sebagai rest area selama arus mudik Nataru dan dimanfaatkan untuk kantong parkir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.